Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Di Alvisa Dewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa nih, tapi banyak diskonnya. Let's go! Teman-teman semua, kali ini kita kembali lagi di konten ngobrol-ngobrol bareng owner mobil-mobil Suzuki. Nah, kali ini di sebelah saya ada Bang Nizam. Dia adalah pengguna mobil Suzuki Karimun Wagon R sejak tahun 2015. 2015. Suzuki Karimun Wagon R. Wih, berarti udah berapa lama, Bro ya? 7 tahun. 7 tahun pakai Karimun Wagon ya? 7 tahun. Nizam ini nanti bakal cerita pengalamannya dia pakai Suzuki Karimun Wagon R, mulai dari kemana aja dia pakainya, terus pengalaman apa terbaiknya pada saat pakai Suzuki Wagon, dan gimana rasanya pakai Suzuki Wagon R mulai dari 2015 sampai dengan 2022 ini. Dan sekarang juga mobilnya masih dipakai ya, Bro ya? Dipakai. Alhamdulillah masih dipakai. Nah, nanti kita bakal kupas itu semua. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Dio Alvin Sadewa. Saya marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki all tipenya selagi masih wilayah Jabodetabek, Karawang hingga Serang. Dan inilah dia cerita dari Bang Nizam tentang pengalamannya dia pakai Suzuki Karimun Wagon R. Bray, pakai Suzuki Wagon selama Lebih kurang 7 tahun. Dari tahun 2015. Wagonnya tipe apa, Bray, yang lo pakai, Bray? Pakainya tipe GL manual. GL manual. Berarti kalau misalkan 2015 itu yang pertama kali keluar wagon ya? Wagon pertama kali keluar Wagon R tahun 2000 berapa sih? Tahun 2013 itu Karimun Wagon R launching di tahun 2013. 2013, bukan 2014 ya pertama kali wagon ya? 2013. 2013. Nah, lu pakai di 2015 bulan Oktober. bulan Oktober pakainya. Nah, kalau misalkan gue tanya, sebenarnya gue juga tahu sih lu pakai mobil kemana aja. Cuman gue, teman-teman kan yang nonton video ini kan belum tahu ya. Nah, kalau gue tanya ke lu, pakai Karimun Wagon R paling jauh kemana, Bray? Paling jauh sampai ke Semarang. Semarang. Tegal, Tangkuban Perahu, Anyar, macam-macam keliling-keliling antar provinsi. Bukannya waktu itu yang sama Ibra pernah ke Jogja ya? Ya, itu pernah ke Jogja juga, itu tahun 2016. Itu pernah ke Jogja, sampai ke Borobudur, ngiter-ngiter area Jogja, Borobudur sampai pulang lagi. Gila. Gue pribadi sih gue nggak kuat untuk bawa mobil jauh-jauh kayak gitu. Nah, Karimun Wagon R itu kan mobil 1000 cc dan ringnya itu kan kalau misalkan emang belum lu ganti berarti masih pakai ring 13 ya? Pakai ring 13, betul, masih pakai ring 13, itu bawaannya Suzuki punya. Berarti selama muter-muter daerah Jawa terus ke Bandung, ke Anyar kemarin itu ringnya belum diganti? Belum diganti. Jadi posisinya itu kalau untuk bawaannya dari Suzuki itu luar biasa kuat, kokoh, dan tidak pernah ada kendala sedikit pun. Nggak takut, Bre, bawa pakai ring 13 itu muter-muter ke daerah Jawa? Alhamdulillah selama itu tidak pernah ada masalah dan tidak pernah namanya ganti ban serep. Alhamdulillah juga belum pernah ya. Untuk saat ini juga belum pernah. Jadi posisinya itu bawaan ban itu udah 5-6 tahun pun tidak ada masalah. Nggak pernah lu ganti ban serepnya tuh? Tidak pernah diganti. Ban serepnya sampai sekarang masih ada ban serepnya. Kilometernya udah berapa sih mobil lu? Kalau kilometer kisaran sekitar 35.000. 35.000 selama 6 tahun. Oh, lu tuh jarang dipakai ya mobilnya ya? Tapi sekali pakai itu jauh-jauh. Jauh-jauh. Dengan mobil 1000 cc ring 13 dipakai jauh kayak gitu. Nah, pengalaman lucu, Bre, atau pengalaman unik selama pakai wagon dong? Jadi kalau dibilang unik dan luar biasa wagon itu sekelas puncak, sekelas tanjakan kayak di Tangkuban Perahu, mau kita muatan banyak, bawa beban berat, barang berat pun itu tidak ada masalah. Tidak pernah rewel, tidak pernah ganti apapun, hanya selama ini cuman servis ganti oli aja. Gitu aja.
Kalau lu ke Jogja itu kan berapa hari waktu itu bawa mobil? Kalau untuk ke Jogja berangkat malam sampai sana pagi ya, karena kita jalan santai ya. Jadi posisinya itu lewat tol. Jadi posisinya nyampe sana itu pagi, berangkat dari sini malam. Berangkat dari sini jam berapa sampai sana pagi-pagi? Berangkat dari sini jam 9, nyampe sana itu sekitar jam 9 jam 10 pagi. 12 jam ya? 12 jam. Tapi karena santai ya. Di tol goyang nggak sih? Kan kalau misalkan di tol kan kita ketemu sama mobil-mobil yang lebih besar tuh. Nah, sedangkan si Suzuki Karimun ini kan kita tahu ya bahwa mobilnya emang nggak terlalu besar mobilnya, dan apalagi kalau misalkan masih makin menggunakan ring aslinya ring 13 itu. Nah, pada saat di tol tuh dipepet sama mobil yang lebih besar, goyang nggak sih? Kalau di pengalaman saya itu kalau untuk kita bawa sendiri mungkin iya. Itu goyang ya kalau ada truk atau mobil-mobil bis yang kencang, kalau kita di pinggir mereka melewatin kita itu mereka kencang itu pasti goyang. Tetapi kalau isinya muatannya itu 4-5 orang atau kita bawa barang itu sama sekali nggak ada goyangnya. Pengalaman saya seperti itu. Walaupun pakai ring 13. Walaupun pakai ring 13 tidak ada masalah. Gue sih juga kan dulu, lu tahu ya gue pakai wagon juga, cuman karena gue nggak betah bawa mobil lama-lama, akhirnya emang mobil itu nggak pernah dibawa jauh-jauh gitu. Apalagi kayak lu pakai ring 13, dan yang paling hebatnya lagi kalau misalkan pengalaman pakai Karimun tuh, lu tahu Soleh nggak, lu? Soleh tahu. Soleh bawa Karimun ke Medan kan ya? Sampai ke Medan itu teman kita juga udah sampai ke Medan bawa Karimun Wagon R. Mobilnya ringnya belum diganti kan? Belum, jadi bawaannya itu sama tahun 2015 juga. Posisinya itu pakai ring 13, pulang pergi itu tidak ada masalah, walaupun itu sampai ke Medan ujung ya, udah mau mendekatin Aceh ya, itu tidak ada masalah. Teman kita namanya Saleh. Nah, lu sendiri waktu itu ke Jogja dengan bawa mobil Suzuki Karimun Wagon R dengan mobil 1000 cc, gue yakin sih pasti irit. Cuman kan teman-teman belum tahu seberapa iritnya si Suzuki Karimun Wagon R kan. Nah, iritnya semana sih, Bray? Kalau Karimun Wagon R itu perbandingannya biasanya 1 banding 23. 1:23. Biasanya, cuman selama ini kalau bagi saya pribadi saya pakainya Pertamax, dan itu lebih nyaman dan lebih enteng kan untuk dibawa, dan otomatis kan perawatannya lebih bagus lah dibandingkan kita pakai bahan bakar lain. Selama 6 tahun pakai, udah part apa aja yang diganti, Bray? Belum pernah ada naga part. Untuknya belum, sampai saat ini belum ada, hanya servis sama ganti oli aja. Tapi ceknya ke bengkel resmi kan? Bengkel resmi, kita bengkel resmi sendiri, kebetulan kan di Citra Asli Buana juga, jadi otomatis servisnya di bengkel Citra Asli Buana Ciputat juga. Itu belum pernah ganti part sama sekali. Terus bengkel ada rekomendasi nggak bahwa ini nih sebenarnya udah habis nih dan harus sudah diganti gitu? Selama ini enggak. Posisinya kayak kampas rem, kopling, selama ini belum pernah ada namanya rekomendasi dari bengkel, belum. Kampas remnya juga lu belum ganti? Belum ganti. Masih aman remnya? Aman sampai saat ini. 6 tahun gak ganti sama sekali kampas remnya. Kampas rem belum Irit ganti. banget. Kalau sekali servis berapa sih ganti olinya? Kalau ganti oli sekitar 300-an ya. Sekali ganti oli ya 300-an. Kalau untuk saat ini sih servisnya juga masih gratis ya. Karena baru 6 kali servis ya. 5 kali servis. Itu sih untung banget, pakai mobil 6 tahun gak pernah ganti part, cuman ganti oli, ban pun aman, gak pernah meledak, padahal pernah udah dipakai jauh-jauh. Itu sih value for money banget untuk mobil Suzuki Karimun Wagon R. Namun teman-teman, sayangnya di tahun 2022 ini Suzuki Karimun Wagon R itu sudah discontinue, sudah tidak ada lagi. Tapi pesan yang saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa Karimun Wagon R adalah mobil dengan cc paling rendah di Suzuki. Dengan cc yang paling rendah, dengan harga yang paling murah aja, kualitasnya sebegitunya. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakai R3, XL7 atau yang lainnya, harusnya sudah tidak diragukan lagi untuk kemampuannya gitu. Bray, pesan terakhir dong buat teman-teman yang kesan-kesan terakhir selama pakai Wagon R, apa yang lu rasain, dan coba kasih tips and trick teman-teman cara ngerawat Suzuki Karimun Wagon R. Kesan dan pesan ya. Kalau untuk kesannya itu selama 6 atau 7 tahun ini saya memakai Karimun Wagon R itu tidak pernah rewel ya. Sama sekali nggak pernah rewel, hanya ganti oli, servis, dan bahan bakar itu udah pasti wajib ya. Nah, posisinya itu enaknya lagi ke Karimun Wagon R ini, posisinya bahan bakarnya irit,
dan kenyamanan suspensinya itu bisa dibilang sangat nyaman sekali. Tanjakan selama ini diragukan untuk mobil Karimun Wagon R ini karena kecil, tenaga tidak ada, karena 1000 cc. Kita buktikan di lapangan itu mau tanjakan terjal mengalahkan puncak pun selama ini tuh kuat. Lu paling 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 ekstrim nanjat kemana sih pakai wagon? Paling nanjak itu ada satu kampung itu di Semarang, itu lebih terjal lagi daripada apa namanya, Tangkuban Perahu. Bukan, iya Tangkuban Perahu sama Guci. Lebih terjal lagi, itu lebih terjal lagi. Alhamdulillah itu tidak ada masalah. Yang penting cara pemakaiannya dan posisi pemakaiannya lah, itu aja yang bahasanya. Dan tidak diragukan lagi lah kalau pesannya saya pribadi, tidak salah untuk membeli mobil Suzuki. Semuanya itu udah komplit lah. Kalau misalkan pesan untuk cara ngerawat wagon selama 6 tahun tuh bisa aman, partnya, bannya aman sampai belum turun sama sekali, untuk ban serepnya apa, Bro? Itu sering dicek ya, kayak ban, tekanan angin, posisinya mesin. Walaupun kita nggak servis, sering datang ke bengkel kita cek itu, kita sering konsultasi sama mekanik apa nih, apa ya kedepannya apa perlu diganti atau segala macem. Jadi harus sering konsultasi juga sama pihak yang paham dengan mobil atau mesin, seperti itu. Pesan-pesannya seperti itu aja gitu. Oke, thank you, Roy. Itu adalah obrolan kita sama Nizam, teman saya yang pakai Suzuki Wagon R selama kurang lebih sekitar 7 tahun dan tidak ada kendala sama sekali, tidak pernah ganti part, tidak pernah ban serepnya turun. Nggak tahu emang itu mobil Suzuki Karimun Wagon R-nya, nggak tahu Nizamnya yang hoki, tapi saya rasa itu emang kualitas karena Suzuki Karimun Wagon R-nya. Nah, buat teman-teman yang ingin rencana pengadaan mobil Suzuki-nya, boleh hubungi saya ke nomor telepon di bawah ini selagi masih wilayah Jabodetabek. Dan nantikan cerita-cerita lainnya tentang orang yang sudah pakai mobil Suzuki. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.